Anda kembali di iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, pada hari kelima setelah Lebaran Idul Fitri 2025, arus balik kendaraan Lingkar Gentong Tasikmalaya terpantau sudah mulai ramai. Rekayasa lalu lintas one way kembali diberlakukan secara situasional oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi. Hari kelima setelah momen Hari Raya Idul Fitri 2025, lalu lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat yang merupakan jalur alternatif mudik terpantau kembali ramai. Terdapat peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi dari arah Tasikmalaya menuju Bandung yang menandai terjadinya arus balik kendaraan pemudik. Rekayasa lalu lintas one way diberlakukan secara situasional oleh pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota untuk mengurai kepadatan. Antrean kendaraan pemudik arah Jakarta mengular panjang di ruas Jalan Bumi Ayu Prupuk Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu pagi, pemirsa. Volume kendaraan pada H+5 Lebaran didominasi mobil pribadi dan sepeda motor. Antrean mulai terjadi dari Terminal Bus Bumi Ayu di Jalan Lingkar Bumi Ayu hingga Pasar Linggapura sekitar 10 km. Selain antrean kendaraan pemudik yang akan kembali ke ibu kota, kepadatan juga terjadi akibat adanya aktivitas di Pasar Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Puncak arus balik di ruas jalur Tegal Purwokerto diprediksi pada Sabtu malam hingga Minggu besok. Sementara puncak arus balik pemudik yang kembali ke Jakarta, pemirsa, mulai terlihat pada Sabtu siang. Kemacetan panjang mulai terjadi di ruas tol dalam kota yang menuju Jakarta. Pantauan di ruas tol dalam kota terjadi peningkatan volume kendaraan yang masuk ke Jakarta melalui ruas tol dalam kota. Kendaraan dari berbagai ruas tol seperti Tol Jagorawi dan Cikampek mulai tiba di Jakarta pada Sabtu siang. Kemacetan panjang ini membuat kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Tak hanya di ruas tol dalam kota, kemacetan juga terlihat di jalur arteri MT Haryono Cawang, Jakarta Timur yang mengarah ke Pancoran. Kemacetan yang terjadi di ruas tol dalam kota dan arteri MT Haryono diprediksi akan terus terjadi di momen puncak arus balik hingga esok hari. Pemirsa, jumlah pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa di Pelabuhan Bakauheni, Lampung membludak. Pemudik mengeluhkan lamanya antrean hingga 1 jam dan harus berjalan kaki bolak-balik antar dermaga karena kurang jelas informasi dan arahan petugas. Sejak siang hingga sore, antrean panjang terlihat di jalur penumpang pejalan kaki. Untuk dapat masuk ke dalam kapal, banyak pemudik yang harus menunggu hingga lebih dari 1 jam untuk bisa masuk ke kapal sambil berdesak-desakan. Tak hanya itu, pemirsa, ketidakjelasan informasi dan arahan petugas tentang pelayanan dermaga yang sedang berjalan juga membuat para pemudik kecewa dan geram. Akibatnya mereka harus berjalan kaki dari dermaga 1 hingga ke dermaga 2 karena arahan petugas dinilai kurang jelas. Berdasarkan data dari ASDP Bakauheni, tercatat sebanyak 49.000 pemudik pejalan kaki telah menyeberang ke Pulau Jawa selama arus balik. Sementara pemudik yang belum kembali mencapai 42.000 orang. Kemacetan panjang terjadi di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, pada memasuki puncak arus balik Lebaran. Ribuan kendaraan roda 2 terjebak macet panjang hingga 5 km. Ya, ribuan kendaraan yang didominasi roda 2 ini, pemirsa, terjebak kemacetan hingga 5 km di jalur arteri Pantura Pemuda Kota Cirebon pada Sabtu siang.
Kepadatan terjadi di sejumlah simpang pertemuan arus seperti Simpang Harjamukti, Kanggraksan, dan Simpang Pemuda. Pada puncak arus balik H+5 Lebaran, pemudik balik terus mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan berdasarkan data dari Dishub Kota Cirebon, sejak pukul 12 Sabtu dini hari hingga jam 10 siang, 25.855 kendaraan roda 2 melewati ruas arteri mengarah ke ibu kota. Sementara untuk mengurai kepadatan di beberapa persimpangan, petugas kepolisian membuka tutup jalur dengan mengurangi durasi traffic light dan memprioritaskan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta.